Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasikhata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, kembali ke ayat halaman 206. Saya bacakan ulang. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ra'ayna an tadhkura tarfan mimma warada fil jihadi minal ayati wal akhbari fil amri bil jihadi fi sabilillah wa fi fadlihi taswiman lil faidah wa hadal maudi'u min ansabil mawadi'i li dzikri dalika li anal jihada min aqsamil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan sampai situ dulu. Bapak ro'ayna, Musalim mengatakan, dan sungguh aku telah melihat, kami melihat, ya, sambil belajar undur ini ya, undurnya ya, dan kami telah melihat, antatskuro torfan, bahwa kami menutur sedikit, mimma waroda, dari keterangan yang warid itu nyampe, keterangan yang telah sampai kepada kita fil jihadi, tentang jihad minal ayati wal akhbar, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata musonif, sungguh kami melihat bahwasanya kami menutur sedikit. Menutur itu menyebutkan, menyampaikan, kan kita sudah bahas, artinya sudah pernah kita kaji gitu ya. Artinya itu pitutur, nasihat dari musonif ya, sedikit dari keterangan-keterangan yang sudah sampai tentang kita, tentang jihad ya, fil jihadi minal ayati wal akhbar. Ada ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan. Akhbar itu khobar itu berita, hadis-hadis Nabi disampaikan. Sudah kan kita kemarin, ya kan? Sudah. Tentang apa? Fil amri bil jihadi, tentang perintah melaksanakan jihad. Jihad itu sungguh-sungguh berjuang, jihad itu. Di mana fi sabilillah, di jalan Allah. Sudah keterangannya sudah, yang lalu itu tentang amar ma'ruf nahi munkar, itu termasuk jihad. Ya. Wa fi fadlihi, dan tentang keutamaannya. Karena keutamaan jihad di jalan Allah ini juga bagian dari jihad di jalan Allah. Mensiarkan agama Allah. Takmiman, untuk menyempurnakan. Lil faidati, ya, tentang faedah. Wa hadzal maudu min ansabil mawadi, dan tempat ini adalah tempat yang paling sesuai. Adalah yang paling sesuai untuk melaksanakan jihad, amar ma'ruf nahi munkar, paling sesuai. Lidzikri dalika, untuk menutur keterangan mengenai jihad itu. Ini saatnya yang tepat, ya kan, untuk membicarakan, menutur tentang jihad itu. Li'anal jihada, karena bahwasanya jihad itu min aqsamil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena jihad itu ialah bagian di antara
bagian-bagian amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Sudah sampai ke kita apa belum keterangannya? Sudah beberapa pertemuan panjang lebar ayatnya, Al-Qur'annya, hadisnya tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini kesempurnaan. Wa huwa a'laha. Dan jihad itu adalah yang paling atas, tingkatan paling atas jihad itu. Ya, wa asrafuha, kemuliaannya, dan yang paling mulia itu melakukan jihad. Wa abduluha, dan yang paling utamanya, ya itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya jihad itu yang paling, ya berawal dari jihad melawan diri sendiri. Namanya jihadun nafsi itu paling besar. Ya, makanya Rasulullah sama sahabat ketika pulang dari perang Badar, perang Kondak, perang Uhud itu yang luar biasa ya. Pasukan lebih banyak, lebih besar, pasukan 1000 melawan cuma 313 waktu itu umat Islam. Orang kafir 1000, tapi Allah berikan kemenangan. Tapi setelah itu Rasul menyatakan, gitu, kita ini baru kembali dari jihad yang kecil, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari perang yang kecil-kecil, tapi kita sekarang justru akan menuju pada perang yang paling besar. Sahabat bingung, perang begini banyak korban dan meninggal dibilang kecil, tapi justru akan menempuh perjuangan perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Mana perang jihad berjuang yang lebih besar dari perang ini? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, yaitu perang melawan diri sendiri. Kita sering kalah apa sering menang? Disinilah kita perlukan bersihkan pikiran kita, jernihkan hati kita, batin kita agar selalu positif. Di situ kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa ikhlas dalam melaksanakan seluruh amal kita, kita bisa ridho terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sehingga kita jadi manusia yang rodiyatan mardiyah. Jiwanya menjadi mutmainnah. Itu surga dunia. Surga dunia itu ridho. Kita dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, anteng itu yang bikin galau, yang bikin risau, bikin khawatir, bikin macam-macam, jadi bete dan lain sebagainya. Itu karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Betul? Bisa dirasakan? Sering begitu? Itu makanya di rumah kayak di dalam neraka. Nah, makanya kalau doa selalu tadi Bumur, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, bukan rabbuka. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, adem, ayem, tentrem, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Rodiyatan, dalam keadaan kamu ridho. Kita ridho nggak? Ridho, apanya yang ridho? Orang yang ridho nggak bakal nyapus hidupnya, ceria, terang. Tapi berawal dari kita ridho dengan segala ketetapan Allah, maka menjadi orang yang rodiyatan mardiyah. Kita ridho dan diridho ya. Kalau kita sama Allah aja nggak ridho, pengen diridhoi. Jiwa adem ayem, tenang, mau ada apa tenang, di sana ini tenang, santai aja. Punya duit tenang, nggak punya duit tenang, uring-uring. Yang mana orangnya? Uringannya dikit banget. Dapur. Terus nggak punya duit. Paham ya? Oke. Itu. Jadi penting jihad melawan hawa
hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Caranya apa? Kalau udah mulai ada bisikan-bisikan untuk ngotor-ngotorin pikiran itu, ditahan pikiran itu. Makanya pikiran itu untuk tafakur, bukan mikirin hidup. Hidup itu nggak usah dipikirin. Udah ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora kuwi nanggung video. Berarti siapa pun tamu yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Kita lanjut, enggak? Ya, kita doakan semoga dilancarkan lahirnya. Amin. Ya anaknya ya, kalau laki ya soleh, yang perempuan soleh. Soleha. Oke, kita lanjut. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa huwa alaha. Melakukan jihad amar ma'ruf nahi munkar itu yang persoalan yang paling tinggi. Wa asrofuha, pekerjaan yang mulia. Ya, wa abduluha, pekerjaan yang itu. Ini termasuk bagian dari itu. Li'anahu amrun biroksil ma'rufi, karena bahwa jihad itu adalah perintah biroksil ma'rufi, kepada pokoknya perkara yang ma'ruf. Jihad itu adalah perintah tentang pokok-pokok perkara yang ma'ruf. Jihad itu untuk membawa ke kebajikan, kebaikan. Alladzi huwa tauhid. Yang dia itu ialah tauhid. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar, mendakwakan tentang ketahuan. Ini langka sekarang ini. Orang dipicu, berapa pahalanya sekian, ini nanti bisa begini, kalau kamu begini, begini. Tapi ketauhidannya meleleh, syahadatnya melintir. Tauhid itu syahadat, ada syahadat tauhid itu. Seharusnya kan orang yang syahadat, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menyaksikan, yang namanya kita merasa menyaksikan Allah, pasti juga merasa disaksikan terus oleh Allah. Dia nggak akan berani berkata bohong. Ini kadang kan sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, haji ya haji, umroh bolak-balik, bohong jalan terus. Cuma kalau orang itu merasa disaksikan oleh Allah, dan Allah itu maha menyaksikan, maha mengetahui apa yang ada di lahir kita, ada yang di hati kita, berani nggak bohong? Nggak berani. Makanya orang yang syahadat itu mutunya ucapannya jujur, pangucap jujur, tumindaknya becik, ucape jujur, tumindake becik, amanu wa amilu keren, ulaika ashabul jannah, itu yang menghuni surga. Nah, karena ketauhidannya melintir, ya begitu kita saksikan, akhirnya seolah-olah kita jadi curiga, ini bener apa orang? Katanya sholat itu tanda anil pakai wal mungkar, tapi nyatanya yang nyolong motor di masjid, yang nyolong sendal di masjid, tuker sendal juga sholat dulu. Di sini tentang ketauhidan, makanya yang utama pokoknya adalah tauhid. Makanya bukannya cerewet Pak Warto ya, ada mulutnya. Ya, cerewetnya Pak Warto tidak ada kedengkian, nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi atas dasar apa? Menebar cinta dan kasihan. Kok tambeng menung? Apa tambeng? Bahasa Indonesia ini apa bumbut tambeng? Iya. Iya, ada gablek. Mesake. Bukan ada kebencian, nggak suka nggak. Mau ngapain Pak? Sudah tua, kepentingan apa? Nggak ada.
kepentingannya ridho. Ayo sama-sama cari ridho. Udah titik. Cuman pertama yaitu ya jernihkan hati kita, bersihkan pikiran kita supaya kotoran-kotoran ini hilang. Kemudian yang menutupi mata hati kita, kesadaran kita ini biar bangun tumbuh. Jadi kita bisa mengenali diri sendiri. Kalau dulu-dulu sering saya ingatkan, dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran hikmah, kita akan senantiasa dapat apa? Pandang memandangi, terus ngerti ngerti, kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya diri kita. Makanya dalam kehidupan ini, makanya kita harus hati-hati, eling lan waspada. Kita orang itu tidak pernah tahu siapa sebenarnya kita. Paham Bu? Saya yakin ibu nggak pernah tahu siapa sebenarnya Bapak. Nggak akan pernah. Saya juga nggak tahu siapa sebenarnya ibu. Jangan-jangan ibu-ibu ini. Saya ngeri juga kadang-kadang. Gitu. Nggak tahu. Orang lain itu hanya bisa berprasangka dan menduga duga. Hanya prasangka, dugaan, sebarannya akhirnya berita-berita tauhid itu menghilangkan hal seperti itu. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi, aku menyaksikan. Menyaksikan itu ada yang disaksikan apa tidak? Ya, yang disaksikan Allah, dan Allah itu maha menyaksikan. Kalau kita menyaksikan merasa menyaksikan Allah, kita pasti merasa dan sadar bahwa setiap gerak-gerik kita, lahir dan batin kita selalu diawasi oleh Allah. Berani bohong? Gak berani. Salah ya salah, aku ya aja salah itu. Minta maaf, bertobat, minta ampun sama Allah, minta maaf pada yang salah. Jujur aja, Pak Watson nggak pernah takut salah. Nah, pertama dasarnya mengenal diri sendiri. Makanya di dalam akhir tahun ini muhasabah merenungi sopo si aku iki gitu. Jangan sopo itu orang lain kenal banget sama diri sendiri nggak pernah kenal. Bagaimana mau kenal Tuhan? Padahal ada sana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia baru bisa kenal siapa Tuhannya. Karena al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia itu sirnya Tuhan, Tuhan itu sirnya manusia. Itu al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan manusia itu sirku, rahasiaku, rahasia Tuhan dalam diri manusia. Wasiri sifati dan rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati beri lain. Dan sifatku itu tak lain adalah aku. Ada di diri kita. Kenal diri kita, nanti kita akan kenal Tuhan. Nanti tak buka dalam kata ini. Asal nggak tahu. Nah, ini mana arafa nafsahu bakal arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhannya, man arafa rabbahu haramallahu jasadahu ala niron. Haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Orang yang kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, dia apapun yang dilakukan bukan karena takut neraka dan bukan juga karena kepingin surga. Ridho Allah. Orang terserah mau menilai kita apa, yang penting kita ucapannya jujur, tuh minta becik. Kalau sampai kok mikirin orang lain, sebaik apapun yang kita lakukan, mesti akan dicela, dipaidu, dingrumpi, digun, paham gitu? Ayo kita cari ridho sama-sama. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, memerangi diri sendiri. Ayo kita bertauhid. Jadi campuran di batin dan pikiran kita dibersihkan. Ini tutup buku akhir tahun Bu, supaya nanti di tahun baru kita pikirannya bersih,
Hatinya jernih. Jadi kita positif. Insya Allah kalau hati dan pikiran kita selalu positif, energi yang kuat positif. Nanti energi yang ada ini belum sana menyeluruh ke alam, sehingga nanti lingkungan kita jadi positif. Ketika lingkungan kita positif, nanti itu akan balik ke kita jadi positif. Positif itu apa? Semua baik-baik saja. Insya Allah hidupnya diberikan kecukupan oleh Allah. Orang kalau cukup anteng apa tidak? Anteng. Cukup itu apa? Cukup. Banyak belum tentu cukup, sedikit juga belum tentu Kurang. cukup itu anugerah dari Tuhan. Betul nggak? Orang arah kekurangan, wong cukup, nggak bakal kekurangan orang yang berada. Dan tidak akan pernah cukup orang yang selalu merasa serak, gemes ya. Oke, okay. Nah, semuanya tauhid ini penting. Percampuran macam-macam kita ini. Makanya amalnya juga nggak hilang. Ikhlasnya angel. Mau ikhlasnya angel. Karena campuran macam-macam. Dan ikhlas itu lawan katanya ria. Ria itu amal yang kecampuran selain Allah. Nah, orang ikhlas berusaha membersihkan campuran-campuran itu. Inilah tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas itu tidak membahas ikhlas. Yang dibahas makrifat. Memperkenalkan diri Allah. Kul huwa Allah, katakan dia itu Allah. Dia menciptakan ini. Satu-satu. Karena Allah itu ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah itu esa, satu-satunya. Kalau Allah itu Tuhan satu-satunya, berarti tidak mungkin ada Tuhan lain. Makanya Allah Somad, satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan hanya Allah. Kalau jenengan kok mengharap kepada makhluk, siap-siap menjadi orang yang kecewa sampai akhirat, sampai mati kecewa. Menungso kok diharap. Nah, diharap-harap, ya OTW, masih ngopi itu bilang OTW. Masih mandi OTW. Nanti itu bisa sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun. Jangan kemudian. Nah, kalau Allah itu bisa kun, tuh keren. Itu tauhid ya. Oke. Nah, wal Islam. Kita ajak untuk Islam. Islam itu berserah diri supaya selamat. Serahkan semua urusan kita kepada Allah secara totalitas. Supaya Allah yang ngurus. Insya Allah Allah itu assalam. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fakhajina rabbana bis wa adkhilna jannata darus. Ini orang cuma bagian salam. Iya kan, Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah yang maha menyelamat. Allahumma salam, wa minkas salam, dan dari engkau lah keselamatan itu. Wa alaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembalinya semua keselamatan itu. Wa fahayyina rabbana bisalam, dan hidupkanlah kami ya Tuhanku dalam keadaan selamat. Enak kamu itu? Enak. Fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darus. Masukkan aku ke dalam surga Darus, tempat yang penuh keselamatan. Itulah Islam. Senang selamat. Bojo lairan, puput puser, meteng, sunat, meteng maneng, kawin lagi, diam-diam, petaki kalau mbak wono.
Sampai saya bisa Pak Warto ulah rabi yo. Tapi bojo rabi neh ngamuk. Oh, para bojone ndi? Paham ya? Ya, jadi tauhid dan Islam, makanya Islam itu dinut tauhid. Wa nahyun an afhasil munkaroti, dan melarang dari perbuatan munkarot yang paling keji, wal asami, dan dari perbuatan dosa. Itu jihad itu ya, melarang perbuatan munkar yang keji dan perbuatan yang mengandung dosa. Alladzi wal kufru. Apa itu? Kekufuran. Jangan sampai kufur sama Allah. Makanya harus dikirnya yang kenceng, karena hubungannya dikir itu dengan kufur. Nih, apa ya? Fakuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Fakuruni, maka berzikirlah selalu kamu kepadaku. Askurkum, aku akan ingat selalu sama kamu. Kita dikir kepada Allah, Allah juga dikir sama kita. Betul gak? Ana ida doni abdibi, kalau gitu aku ada pada prasangka hambaku. Kerentak hati bakal dumadi mulya ingsun tanpa piranti. Kenapa? Sambungannya langsung. Kita dikir kepada Allah, Allah dikir kepada kita. Waskuruli wala takfurun. Kamu jadilah hamba yang bersyukur, jangan kamu jadi hamba yang kufur. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku selalu menyertaimu dalam seluruh aktivitasmu selama kamu masih tetap ingat dikir kepadaku. Makanya ada dikir nafas. Jenengan itu nyekal duit alali ya kan Gusti Allah. Iya toh? Seneng dikit lu lupa. Nah, wadahnya adalah saya wal karat wal asam, alati wal kufru wal isyraq. Perbuatan musyrik itu menyekutukan Tuhan. Beramal bukan karena Allah dan juga karena yang lain-lain. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Itu ya. Wa awalul jihad dakwah. Permulaan jihad itu dengan dakwah. Makanya dakwah dan menyampaikan ilmu itu tidak ada kata libur. Tidak ada kata libur untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan ilmu. Karena ini paling utama. Paham gitu? Makanya sekolahan libur, ngaji enggak libur. Tapi ancang-ancang juga orang yang liburan mana SD, guru ngaji minta liburan mau dadan kemana? Siapa tuh? Mau kemana coba? Tengengesan. Oke ya. Itu yang pertama apa? Dakwah ilal Islam, mendapatkan orang menuju keselamatan, mendapatkan orang supaya pasrah sumarah kepada Allah, beragama Islam. Sumal kita bisef. Kalau kita mendapatkan Islam kemudian diperangi, mau nggak mau mempertahankan diri ya pedang. Orang Jawa keris. Ini kalau munyeng nih, ya kan? Kalau munyeng keluar nih, kerisnya. Nah itu bromo setan kober barang itu kerisnya. Karena Rasulullah dulu mendakwakan Islam diperangi kalau kaum kufar. Kalau di Arab nanti pakai pedang. Kalau anak-anak tawuran pakai samurai, pakai celurit. Sekarang tuh. Waqat maroda fil jihadi minal ayati wal akbar, dan sungguh telah sampai kepada kita tentang jihad itu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Udah bahas kita yang lalu, jadi kita nggak bahas lagi. Mayatul dikruhu yang sangat panjang lebar kemarin itu bahas sampai berapa pertemuan, itu hanya masalah amar ma'ruf nahi munkar, masalah jihad saking utamanya itu amal itu. Wa yata'adzaru kasruhu, dan sulit dihitung-hitungnya, sulit dihitung, ada banyak. Banahnu nasduru min dalika, dan kami akan menuturkan dari ayat-ayat dan akbar-akbar atau hadis-hadis itu sayan perkara yasiron yang sedikit, jadi sampaikan sedikit-sedikit saja. Untuk apa? Tabarukan. Ulama besar masih
Ya kok kita kata barukan itu orang kepengen kau kadang-kadang. Ulama besar tabarukan dengan apa? Membacakan Al-Quran dan tabarukan. Bidzikri hadal asli syarif. Dengan apa? Menuturkan perkara pokok yang sangat mulia. Ini kita sudah membicarakan perkara yang mulia. Dalam rangka ikut tabar kepada siapa? Pada Allah. Syekh Syekhina. siapa? Al-Habib Syekhul Imam Barokatil Anam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia kita tabarukan maka kita min usuluddin, yaitu dari usuluddin, pokok-pokok agama. Alladzi a'azzallahu bihil Islam, Allah memuliakan agama Islam dengannya. Wal muslimin, dan kaum muslimin ini akan dimuliakan oleh Allah dengan dakwah itu. Wa adalah bihi syirka wal musyrikin, dan Allah akan merendahkan kemusyrikan, dan juga orang-orang yang suka musyrik pasti dihinakan dan direndahkan karena tidak bertauhid. Itu ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kutiba alaikumul kita diwajibkan kepada kamu, atas kamu sekalian, alqital berperang kalau memang diperangi atau berperang melawan hawa nafsu. Bahwa kurulakum, dan jihad itu sesuatu yang kamu tidak suka. Memerangi hawa nafsu kan tidak suka. Kalau lagi kepengen lu, kalau mau kalau gitu ya gitu. Disemayani ra kenek. Kalau ayo aja. Berat memang, kesel kadang-kadang. Mau ini kan gini-gini, nanti aja kan. Wah, ayah mau. Susah pokoknya. Kamu merayakan nafsu itu sesuatu yang kamu benci. Padahal wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Padahal bisa jadi engkau membenci, tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik untuk kamu. Tuh, ya kan? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian itu mencintai, menyukai sesuatu padahal yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Kadang-kadang yang menurut kita baik di pandangan Allah tidak baik, karena Allah tahu. Kadang-kadang yang kita anggap jelek padahal menurut Allah baik. Orang kita merasakan itu orang jelek, orang nggak baik, padahal dia orang baik. Kita terlanjur membenci, hasut, dengki, akhirnya kita dosanya jadi gede. Terus kemudian apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tuh orang-orang yang tidak tahu, cuman senengannya sok tahu. Yang maha tahu itu Allah. Shadaqallahul azim. Sampai situ kan? Selesai. Demikianlah pasukan kita Pak Nasiruddin ini awal masa yang imania sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun serta diskusi kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Allahumma rabbana atina Allahumma rabbana
izin. Allahumma rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan insyaallah nanti malam ada silaturahmi akhir tahun. Waktunya habis sisa paling sampai jam 10 lah, kalau bisa ya jam 9. Nah, yang besar kebakaran nanti habis itu. Ya, demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nggih. Bebek. Tak potong terang gambar. Potong pipet.